Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke adik-adik, untuk pertemuan kita hari ini alhamdulillah masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melanjutkan pembelajaran kita, ya. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akan mengecek dulu kehadiran dari peserta untuk kelas 81. Adik-adik, siapa yang tidak hadir? Raden Raka, Ya, alasannya izin. Kemudian ada lagi adik-adik? Naila. Kenapa Naila? Sakit. Oke, Naila sakit. Masih ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, jadi 2 orang hari ini sakit dan izin, ya. Kita doakan yang sakit adik-adik, insya Allah semoga cepat sembuh dan kita bisa bergabung kembali, ya, kembali. Kemudian yang izin dikasih tahu hari ini kita belajar tentang mengenai tentang Asmaul Husna, ya, itu. Oke, jadi adik-adik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu. Oke adik-adik, silakan berdiri. Yang pertama ya. Gulung-gulung tangan digulung, bulan belikat di pada pundak, tangan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kiri Buka menjadi dua jari depan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, tiga jari empat jadilah kamera cekrik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, tujuh jari enam jadilah menara tinggi, empat jari kiri, buka tujuh jari delapan jadilah jadinya tinggi, jari kanan, lima jari kiri, buka kumpul jari sepuluh jadilah berdoa. Alhamdulillah. Oke adik-adik, silakan duduk. Oke adik-adik, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk pembelajaran, satu orang Pak Guru minta silakan dipimpin untuk doa sebelum belajar. Silakan Pak Din. Sebelum belajar marilah kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bil Muhammadiyya Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Iya, alhamdulillah. Oke adik-adik, pembelajaran kita hari ini kita lanjutkan dengan memperhatikan beberapa tujuan pembelajaran, ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, perhatikan adik-adik tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik memahami makna nama-nama Allah. Yang kedua, peserta didik mengenal sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik menumbuhkan rasa takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peserta didik bisa menumbuhkan akhlak mulia. Ada berapa tujuan pembelajaran kita hari ini adik-adik? Ada? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Perhatikan adik-adik, kita masuk pada
pembelajaran yakni tentang nama Allah yang dikenal dengan istilah Asmaul Husna. Perhatikan adik-adik, Asmaul Husna ada yang tahu pengertiannya? Ya. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Di antara yang 99 itu, adik-adik sudah hafal atau sudah bisa menyebutkan di antaranya 3. Coba siapa? Yang Ar-Rahman artinya? Selain Ar-Rahman, selain Ar-Rahim, Al-Malik. Coba kita hafalkan dulu Asmaul Husna sebanyak 20. Dimulai. Ya Asmaul Husna yang alhamdulillah adik-adik sudah bisa hafal ya. Hanya 20. Alhamdulillah, barangkali adik-adik sudah lebih dari 20 yang adik-adik hafal. Baik adik-adik, untuk beberapa contoh nama-nama Allah beserta maknanya. Maknanya itu dikasih apa itu makna? Makna sama dengan arti ya. Jadi di sini sudah disebutkan misalnya nama Asmaul Husna tentang apa? Artinya yang mana sih? Selain itu Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya Yang mana? selain itu Al-Malik. Al-Malik artinya apa? Yang maha? Ya, yang keempat Al-Qudus. apa Al-Quddus? Yang Yang kelima apa arti dari Assalam? Yang keenam apa arti dari Al-Mu'min? Yang ketujuh apa artinya? Ada lagi? Apa? Artinya? Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan lagi mengenai tentang beberapa sifat Allah yang dapat kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, Ar-Rahman itu artinya Allah yang Maha Pengasih. Di mana adik-adik, makna dari Allah yang memberikan kasih sayang tanpa batas kepada siapa adik-adik? Semua makhluknya. Nah, semua makhluk yang dimaksud di sini yang diberikan oleh Allah kasih sayangnya tanpa batas itu termasuk siapa? Ya, kita sebagai manusia. Yang namanya makhluk hidup itu sudah tergabung atau sudah termasuk di situ yang namanya makhluk hidup. Apa itu binatang, itu hewan. Ya, jadi kesemuanya ini adalah ciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, yang berikut adalah Ar-Rahim. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa arti dari Ar-Rahim adalah Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang di sini adik-adik artinya Allah itu memiliki kasih sayang khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah Maha Penyayang. Karena yang Allah sayang itu adalah Allah yang misalnya yang taat kepadanya, yang mematuhi perintahnya, yang menjauhi larangannya. Itu ya namanya yang dikhususkan, makhluk hidup yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalnya ada pertanyaan Pak Guru, bagaimana dengan misalnya yang di luar dari misalnya agama Islam? Nah, kesemuanya itu Allah yang mengatur, Allah yang mengadili, ya. Hanya kita saja sebagai umat Islam, silakan lakukannya yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikut lagi adik-adik,
Al-Malik di sini Al-Malik itu artinya Allah yang maha merajai atau maharaja. Jadi di sini raja dari segala yang ada di alam semesta, ya. Jadi tidak ada yang istilah dia Allah raja. Selain Allah Subhanahu wa taala adik-adik, tidak ada yang bisa merajai selain Allah, ya. Kecuali hanya Allah itu sendiri, dan kecuali Allah itu berkehendak pada, misalnya kita sebagai manusia, Allah berkehendak jadilah misalnya dia kekuatan atau diberikan kekuatan karena dengan keimanannya, ya. Jadi seperti itu adik-adik. Yang berikut ini menumbuhkan rasa takut dan taat kepada Allah. Adik-adik ada 5. Yang pertama mengenal kebesaran Allah, ya. Jadi mengenal kebesaran Allah di sini adalah pentingnya mengenal Allah agar kita bisa merasakan yang namanya takut, maka kita harus bisa menaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya rasa takutnya kita, berarti kita adik-adik apa? Bertobat. Ya, bertobat, menjalankan perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian atau mengerti tentang konsekuensi dosa dan balasannya. Jadi kalau orang yang berdosa, balasannya juga sesuai dengan amal ibadah. Misalnya kalau dia biasa dia mabuk-mabukan. Jadi yang memberikan balasan itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang memberikan semua balasan adalah Allah, bukan manusia. Tadi adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, nantinya Pak Guru akan berikan lembar kerja, ya, nantinya dikerjakan secara kelompok, ya. Untuk kelompok 1 itu diketuai oleh Fadil, kelompok 2 ya Rehan, dan kelompok 3 adalah ya. Oke, adik-adik silakan, ya. Pak Guru akan bagikan untuk LKPD-nya. Oke, dikerjakan secara bersama-sama adik-adik, ya. Untuk pengerjaan soal, Pak Guru akan berikan waktu kurang lebih 10 menit. Sudah ada yang selesai? Sudah. Untuk pengerjaannya ini dari kelompok 1. Ada dari kelompok 1. Ya. Pertanyaan untuk kelompok 1 adalah Sebutkan jumlah Asmaul Husna. sebutkan jumlah Asmaul Husna. berapa jumlah Asmaul? 99. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk nomor 2. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya, tepuk tangan lagi. Untuk kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ada? Belum. Kalau kelompok 1 tadi alhamdulillah sudah bisa menjelaskan atau menyebutkan bahwa jumlah dari Asmaul Husna itu adik-adik ada 99. Kemudian contoh, ya, menyebutkan 2 contoh beserta artinya. Jadi tadi disebutkan Ar-Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini sudah selesai. Belum. Kerja. Ya, silakan adik-adik dikerjakan. Oke, soalnya yang Sama sepeda. sebutkan salah satu cara untuk menumbuhkan akhlak mulia berdasarkan ajaran agama Islam. Akhlak mulia, ya, berdasarkan ajaran agama Islam. Hanya kita sudah sama-sama menyimpulkan materi kita hari ini, ya. Jadi adik-adik, untuk materi kita hari ini saya anggap sudah selesai. Karena mengingat untuk materi kita minggu depan adik-adik tetap masih materi yang ini, ya. Masih materi yang ini, tetap masih ada Asmaul Husnanya. Jadi ada 2 kali pertemuan untuk materi Asmaul Husna, ya. Jadi dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi adik-adik, untuk pertemuan kita pada hari ini tuh dianggap selesai. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati adik-adik. Itu saya mohon maaf.
Dan mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi